Siapkah kamu belajar dengan cara yang menarik? Pembelajaran yang tidak hanya duduk mendengarkan materi. Kita akan mulai dengan menganalisis kasus nyata, lalu lanjut ke diskusi kelompok, dan di akhir kita akan bikin proyek kreatif yang bisa disebarkan di media sosial. Selamat datang di video praktik mengajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi etika bermedia sosial dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran studi kasus dan proyek kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semua semangat? Semangat. Ada semangatnya? Iya, semangat, Bu. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran agar berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, kita absen dulu ya. Silakan buka siakat masing-masing ya, menggunakan aplikasi Adlink ya. Ada yang mau berkomentar terkait dengan berita yang Bapak tampilkan di atas? Silakan, siapa? Oh ya, oke, boleh. Baik, berita yang viral itu Mas Hari Bintaro yang memberikan motivasi dan ini mendapat kritik yang sangat pedas dari netizen yang merasa bahwa dia itu perintis dari nol. Ada yang mendukung dan ada juga yang mengkritik, Pak. Tangan buat ya. Nah, sekarang masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan diangkat tangannya, raise hand, angkat tangan siapa? Oke, silakan. Seharusnya kita penting bahwa untuk memiliki etika dalam bermedia sosial. Oke, bagus. That's point. Pentingnya etika bermedia sosial. Tepuk tangan buat. Nah, ini akan memberikan atensi kepada kita bahwa pentingnya bagi kita menanamkan etika dalam bermedia sosial. Harus ada etikanya. Nah, kali ini akan menjadi pembahasan kita untuk kita ulas secara bersama-sama. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip akhlak Islam dalam interaksi digital dan penggunaan media sosial. Dari materi yang akan kita pelajari hari ini, apakah teman-teman sekalian ada sekalian punya pengalaman berkenaan dengan media sosial, interaksinya di media sosial? Siapa? Boleh angkat tangan memberikan komentar. Oke. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya dari bermedia sosial itu, Ustaz, saya pernah mengupload foto saya, yaitu pada saat saya mendapat penghargaan sebagai mengikuti lomba karya tulis. Nah, saya mendapatkan juara 3. Nah, di kolom komentar Instagram itu alhamdulillah banyak yang berkomentar positif dan termotivasi untuk bisa berkarya dengan bentuk tulisan tulis. Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Masih ada lagi tanggapan? Ada sekalian? Oh iya, masih ada. Siapa lagi? Ade, Pak. Ade, boleh Ade, silakan komentar. Baik, jadi belakangan ini dalam media sosial itu sedang booming masalah tentang DJ Panda, Erika dan Fuji. Dan menurut saya walaupun Fuji itu memiliki kesalahan atau tidak salah, netizen itu tidak boleh membuli seperti begitu karena itu akan mengganggu mental seseorang dan itu melanggar etika dalam bermedia sosial seperti penggunaan bahasa yang sopan. Oke, bagus, tepuk tangan ya. Oke, dari paparan adik-adik sekalian dapat dipahami bahwa ternyata etika bermedia sosial itu sangat penting ya, makanya perlu adanya etika bermedia sosial. Sebelum kita masuk materinya lebih dalam, kita breaking dulu. Boleh? Semua berdiri semua dulu ya. Oke, ya semuanya angkat tangannya. Ya, semuanya aku. Ya, dengan selanjutnya. Untuk ya, terus. Ya. Semuanya. Ya, oke, terima kasih banyak atas semangatnya semua.
kita akan masuk ke materi kita. Oke. Semuanya 160 juta. Nah ini juga sudah masuk ke Facebook. Ada pengguna Facebook ini cenderung jauh lebih banyak. Jadi memang ini direspon. Padahal kalau kita media sosial enggak. Nah di sini siapa yang punya pandangan Islam yang harus dilakukan ketika ada berita, terutama berita hoax itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in, maka yang harus dilakukan adalah fatabayyanu. Jadi harus melakukan cross check terlebih dahulu, maka periksalah ya. Sekarang kita akan mencoba pembelajaran studi kasus dan proyek kreatif. Bagaimana itu? Nah, ini di media sosial banyak kasus yang bisa kita temukan. Lalu kemudian kita analisis. Nah, terakhir Anda harus kaitkan dengan etika dalam bermedia sosial. Adapun yang dinilai pada aspek yang dinilai pada tugas proyek kreatifnya yaitu adalah identifikasi isu etika digital, bagaimana Ade mengidentifikasinya, kemudian isi konten kampanyenya. Nah, apa nanti konten kampanye yang Ade sampaikan? Kemudian kreativitas penyajian, modelnya gimana, apakah menarik, kemudian kesesuaian formatnya, apakah seluruh item-itemnya bisa tercover, dan refleksi pribadi, apa yang Adik dapatkan daripada proyek kreatif yang dilakukan pada pembelajaran kali ini. Menggunakan di sini ada beberapa pilihan, kalian ini kelompok mana kalian berada. Bijak dalam berinformatika, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara arif. Baik, ini adalah dampak negatif. Bagaimana cara menghindari dampak negatif dalam bermedia sosial? Kita harus bisa memilih dan memilah informasi. Seperti yang kita ketahui itu, kita harus saring sebelum men-sharing berita yang kita dapatkan. Ini merupakan dampak-dampak yang harus kita hindari semua, dan kemudian mengambil dampak positif dari penggunaan media sosial. Dan juga sebagai penekanan dari sekalian, kalian sebagai pemuda juga nanti harus mengisi media sosial dengan konten-konten yang positif. Tugas yang tadi diberikan pada saat proyek kreatif itu silakan diupload di media sosial agar supaya kebaikan itu tidak sampai hanya adik-adik sekalian, tapi juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di media sosial. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Iya, alhamdulillah sudah jelas. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana beretika terhadap lingkungan. Demikian perjumpaan kali ini, dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah. Demikian, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.